Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Kita persembahkan kehadiratnya karena segala puji hanya milik Allah. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita. Baginda pemimpin kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, pada para sahabat dan umat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah Masjid Al-Khuriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kita manfaatkan, kita uh, gunakan waktu yang sangat baik ini untuk bersama-sama tadabbur ayat-ayat Allah. Semoga dengan mentadabbur ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan kepada kita banyak keberkahan karena Al-Quran ini adalah sumber keberkahan, Al-Quran adalah sumber kebaikan, dan Al-Quran ini adalah sumber rahmat. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi ayat-ayat Allah ini. Sekalian para hadirin, para jamaah, saya akan share ya untuk ya, udah kelihatan ya. Udah ya, Udah, Ihsan ya. sudah kelihatan, Snap. Hadirin, insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur kita. Sekarang adalah kita bersama-sama akan mentadaburi surah Al-Baqarah. Mungkin ayat 93, ya kita mulai dari ayat 93 dan sampai seterusnya ya mungkin sampai ayat 100 atau 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u." Qalu sami'na wa 'asayna. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bih. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur." Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji kamu. Wa rafa'na, dan kami angkat ya gunung Sinai ya. Fawqakumut tur khudhu ma atainakum, di atas. Lalu kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwah. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Ya, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asaina. Kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Wa usribu, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, yaitu patung anak sapi. Karena kekafiran mereka. Katakanlah, kul,
bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu, oleh imanmu kepadamu. Jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas atau masih mentadaburi ayat-ayat Allah yang banyak berkaitan dengan uh, sifat ya, karakter dari orang-orang Bani Israel atau dari kaum Bani Israel ini. Dan sudah kita sampaikan atau kita bahas bersama beberapa di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan kaum Bani Israel ini sebagai model ya. Walaupun ini adalah untuk Al-Quran itu peringatan untuk semua manusia, tapi itu adalah bagaimana Allah membuat sebuah apa ya, sebuah peringatan dengan tata tata bahasa atau tata cara memberi peringatan yang luar biasa. Sebagian bentuknya peringatan, tapi sebenarnya juga bentuknya adalah sejarah, kisah, eh, kisah tentang umat terdahulu. Dan yang diceritakan di sini Bani Israel karena memang kaum Bani Israel itu juga memiliki keturunan sampai sekarang. Mayoritas mereka adalah kaum Yahudi. Nah, dari ayat ini eh, dapat kita eh, apa ya? Dapat kita ambil pelajaran yang sangat penting ya. Ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya. Jadi kalau ingatlah itu berarti kan peringatan. Ingatlah, ya kan? Kalau kita diberikan eh, apa ya? Di diingatkan, ingatlah begitu kan kita apa namanya? Sebetulnya telah diberikan peringatan yang keras gitu ya. Yaitu eh, ketika kami mengambil janji kepadamu. Allah memerintahkan kepada mereka, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Apa yang telah kalian janji kepada Allah itu. Dan dengarkanlah. Jadi ini perintah ya. Pegang teguhlah dan dengarkanlah. Tapi apa yang mereka menjawab? Mereka menjawab, kalau sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak kami taati. Kami dengar tapi kami abaikan. Biasanya kan kalau orang beriman itu sami'na wa ata'na. Ini sami'na wa asaina. Ini sudah jelas bagaimana karakter mereka. Karakter mereka ketika mendapatkan perintah Allah SWT. Ya. Dan mereka justru ini. Nah, tadabbur ayat ini kurang lebih adalah bahwa dari surah Al-Baqarah ini, ayat 93 ini, Allah menyampaikan, Allah mengungkapkan, Allah menyingkap kepada nabinya melalui wahyu ini tentang kelakuan dan sifat buruk ya Bani Israel. Dan apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka lakukan dan mereka ajak. Yang pertama ya, sifat buruk mereka di dari ayat-ayat ini tadi jelas bahwa kaum Bani Israel telah sifat buruk mereka adalah sering menyalahi dan mengingkari janji yang sudah dibuat. Allah menyuruh mereka untuk berpegang teguh, memegang teguh janji yang telah mereka buat, tapi mereka tidak melakukan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah, yang lebih parah lagi adalah Allah merintahkan untuk mendengarkan. Mereka mendengar, ya, tapi mereka tidak mentaatinya. Mereka mengabaikan. Mereka menyepelekan. Mereka gampangnya itu mendengar tapi tidak mentaati. Padahal kita semua tahu bahwa keimanan itu bukan hanya pada mendengarkan tapi pada mentaati. Ya. Mendengarkan memang sudah sepatutnya kita mendengarkan, tapi apa artinya ketika seseorang mendengarkan tapi tidak mentaatinya? Ya kita pun juga mungkin ya orang tua ketika menasihati pada anak, anak itu mendengar tapi tidak mentaatinya. Apa yang terjadi? Tentu itu adalah karakter yang kurang baik, karakter yang buruk. Dan inilah yang terjadi. Bayangkan perintah Allah dan Rasulnya saja tidak dia taati. Nah, kemudian yang ketiga,
Nah, karakter buruk mereka adalah kecintaan yang sangat tinggi, ya, sampai di dalam hati, ya. Jadi kecintaan itu, cinta itu kan, kecintaan sesuatu itu kan ini ya, bertingkat gitu ya. Tapi kalau sudah Allah menggunakan kalimat wa usribu fi qulubihim. Tapi kalau sudah diresapkan di dalam hati berarti kecintaan yang sangat tinggi itu sampai level menyembah, menyembah patung atau menyembah anak sapi, ya. Jadi mereka sudah benar-benar, eh, apa namanya, apa ya, sudah sangat-sangat, eh, apa namanya, keterlaluan gitu ya. Dan eh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalimat ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kecintaan itu memang harus diatur dalam Islam. Orang yang beriman akan menempatkan kecintaan itu pada porsi atau pada kondisi yang proporsional. Tentu saja, kalau orang yang beriman adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Bukan tidak boleh mencintai yang lain, tapi kecintaan kepada yang lain tidak harus sampai masuk ke dalam hati, apalagi sampai menandingi cintaannya kepada Allah. Nah, kecintaan yang menandingi kecintaan kita kepada Allah, inilah yang dilarang. Jadi, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Kecintaan tertinggi adalah kepada Allah. Dan larangan keras untuk menyamakan atau menjadikan tandingan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang Allah sebut dengan itulah seburuk-buruk panggilan, itulah seburuk-buruk iman, itulah seburuk-buruk kepercayaan. Dari seburuk-buruk kepercayaan ketika menjadikan kecintaan kepada selain Allah itu mencintai atau menyamakan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah nomor satu, cinta kepada Rasulullah itu mestinya, cinta kepada jihad fisabilillah, lanjut cinta kepada orang tua, ya. Dan terus begitu ya, ada urutan-urutan begitu, ya. Bahkan kecintaan kepada, eh, apa namanya, dalam diri orang yang beriman itu. Dan barulah orang itu merasakan lezatnya iman ketika seseorang mampu menempatkan kecintaan. Karena konsekuensi dari salah menempatkan kecintaan tentunya akan berakibat tidak hanya pada kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang lebih besar, kehidupan di akhirat kelak, ya. Karena seseorang ketika mencintai sesuatu, maka dia akan berkorban, rela untuk mengorbankan apapun demi yang dicintainya. Betapa, apa namanya, buruknya ketika kita salah menempatkan kecintaan sampai mengorbankan hal-hal yang sebetulnya tidak patut kecuali hanya kepada Allah, pada jihad fisabilillah, pada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah ukuran orang yang beriman. Makanya mereka disebut orang-orang yang kafir. Kemudian pada ayat 94 masih lanjutan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Khalisatan min dunin nas. Fatamannaw al mauta in kuntum shadiqin. Nah, qul katakanlah Muhammad kepada Nabi ini. In kanat lakumud dar. Jika negeri akhirat itu di sisi Allah itu khusus untukmu, ya, untuk orang-orang, tentu ini untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Jadi ayat ini, eh, terjemahannya kurang lebih adalah, katakanlah Muhammad jika negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu, ya, untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang benar. Maksud ayat ini, ayat 94 itu begini. Salah satu dari karakter orang Yahudi itu, selain sifat-sifat yang tadi, kaum Yahudi itu selalu beranggapan bahwa mereka itu bangsa pilihan. Mereka bangsa yang terpilih, bangsa yang terbaik. Itu itu anggapan yang terlalu muluk gitu, muluk-muluk mereka. Bahkan mereka menganggap hanya mereka
yang mendapatkan petunjuk. Dan hanya mereka yang nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga gitu ya. Sementara umat lain tidak akan mendapatkan. Itu anggapan mereka. Jadi kaum Yahudi itu sudah menganggap dirinya bangsa pilihan. Mereka menganggap seakan-akan bahwa hanya mereka yang mendapat petunjuk itu. Bahkan lebih parah lagi, surga itu hanya untuk mereka. Hanya mereka yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Umat lain tidak akan mendapatkannya kira-kira begitu. Nah, anggapan itu diturunkan sampai ke yang ada sekarang. Makanya mereka menganggap dirinya paling unggul. Dia bisa berbuat apa saja. Seakan-akan dia adalah orang yang sudah tertinggi kedudukannya di mata Tuhannya, di mata Allah. Ya, makanya Allah mengatakan jika surga itu atau surga atau apa namanya kenikmatan di akhirat itu hanya untukmu, sampai Allah mengatakan mintalah kematian, mintalah segera mati. Biasanya kan kalau orang tuh eh, ingin mendapatkan yang paling tinggi yang eh, dia inginkan, maka bagi dia mati bukan masalah ya. Bahkan mungkin orang itu ingin segera mati karena apa ya? Karena mereka sudah mendapatkan yang terbaik ya, mendapatkan surga. Itu kira-kira ya. Mintalah kematian jika kamu orang yang benar gitu. Sampai begitu Allah itu apa ya, istilahnya menyingkap apa ya keburukan hati mereka. Tapi apa yang terjadi hadirin? Jika pengakuan itu benar, maka mereka mestinya minta disegerakan ya kematian untuk mendapatkannya. Tetapi mendapatkan tantangan seperti itu ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang bersedia untuk cepat mati. Ya kan? Dia menganggap bahwa dirinya umat yang terbaik, surga itu hanya milik dia, kebahagiaan akhirat milik dia. Tapi mereka apa ya, tidak berani juga ya, tidak mau juga itu. Kira-kira begitu ya. Nanti ditantang oleh Allah, kalau kamu memang eh, yang akan mendapatkan surga hanya kamu, mintalah sama Tuhan. Nah, mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu tidak akan menerima tantangan, ya. Walaupun ditantang, mereka tidak akan menerima tantangan tersebut. Kenapa? Nah ini, karena mereka adalah manusia yang sebetulnya paling berambisi pada kehidupan dunia. Nggak mungkin gitu lah mereka berani untuk mati. Malah mereka pasti takut mati. Karena apa? Karena kaum Yahudi ya yang tidak lain adalah ya tentu keturunan Bani Israel jadi model ya untuk kita ini adalah orang-orang yang paling berambisi ya berambisi terhadap diri. Nggak mungkin dia nggak ada dalam kamus mereka. Mereka malah sebaliknya takut mati. Bahkan di dalam ayat berikutnya jika kita lihat wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Ya, ini ditegaskan. Tapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Mengapa mereka tidak mau menginginkan? Karena kata Allah, bima qaddamat aydihim. Disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Jadi ayat ini menegaskan, nggak mungkin lah eh, orang-orang Yahudi itu atau kaum Yahudi itu berani gitu ya untuk mati walaupun dia yakin bahwa kalau mati dia pasti masuk surga. Kalau mati tempatnya paling tinggi. Kalau mati dia akan bahagia. Tapi mengapa mereka takut? Mereka justru takut mati bahkan mereka ingin hidup di dunia selama-lamanya. Mengapa? Ya, ini pertanyaannya. Ini, mengapa dia takut mati dan walaupun mereka yakin bahwa dia akan itu. Itu disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan mereka sendiri. Dan dosa itu adalah banyak, berupa kezaliman dan kemaksiatan, perbuatan dosa banyak, kerakusan, kezaliman. Ya seperti yang sekarang ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kaum Yahudi. Dan itu tidak hanya sekarang. Makanya ini bagus ya. Subhanallah ya, Allah menceritakan Bani Israel dan turunannya itu. Artinya bahwa karakter itu memang tidak berubah. Bani Israel yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, mereka akan begitu. Jadi dosa yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri dengan berbagai macam kezaliman. Ya. Kezalimannya sudah luar biasa. Karena
Bagaimana tidak berbuat zalim dia? Karena dia menganggap bahwa hanya dia yang pantas mendapatkan kebaikan dan orang lain tidak layak, ya kan? Jadi dia akan berbuat zalim ketika mereka kalah, ya. Dan akan berbuat berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan perbuatan yang mereka lakukan itu semua tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari siksaan. Nah, ini mereka yakin. Maka mengapa mereka takut dan takut juga untuk memasuki kehidupan akhirat itu? Sebetulnya mereka meyakini bahwa akibat kezaliman dan perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka yakin bahwa tidak akan mungkin bisa menyelamatkannya dari siksaan Allah. Itu juga ya. Jadi mereka itu menyembunyikan ketakutan kalau sekarang seperti itu. Sebetulnya mereka takut karena akal sehat akan mengatakan bahwa perbuatan zalim dengan menzalimi orang, membunuh orang, menganiaya orang, menyiksa orang, menghancurkan kehidupan orang, kemudian dengan cara apa ya menyengsarakan manusia lain dengan teori ekonominya, dengan perbuatan ribanya, semuanya itu mereka tahu bahwa itu perbuatan buruk. Dan perbuatan-perbuatan mereka itu hadirin, mereka tahu tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari siksaan Allah nanti di yaumil akhir. Makanya mereka takut. Jadi orang yang berbuat dosa itu justru paling takut terhadap kematian. Nggak mungkin mereka nunggu-nunggu kematian gitu. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, ya kan, ketika suatu umat Islam ini eh, mendapatkan penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta pada dunia dan takut kematian. Maka saat itulah umat ini akan menurun kualitasnya. Kenapa? Karena telah terjangkiti penyakit sebagaimana penyakit yang ada pada diri kaum Yahudi. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat mereka. Tapi yang namanya sifat ini, ya, waktu pengajian yang lalu kan ada yang nanya, apakah karakter Yahudi ini hanya ada Yahudi? Tidak. Karakter ini suatu yang sifatnya umum dan karakter ini langgeng ini ada pada siapa saja. Cuman contohnya oleh Allah dicontohkan kaum Yahudi, tapi sebetulnya karakter ini ada pada semua bangsa, semua manusia, umat yang lain. Makanya Al-Quran ini menceritakan ini bukan untuk mereka, ya. Bukan hanya ini sekedar cerita sejarah saja, tapi ini adalah untuk kita, ya. Jangan sampai eh, apa namanya? Kalau kita siapapun yang berbuat dosa dalam bentuk kezaliman, kemaksiatan, perbuatan dosa apapun, pasti perbuatan dosa itu menjadikan kita akan takut menghadapi kematian dan pada akhirnya ketakutan itu kenapa? Takut karena perbuatan dosa itu pasti akan menyengsarakan kita sendiri. Itu semua akan dimiliki oleh setiap orang. Ini hadirin. Bahkan Allah SWT menceritakan ini. Dan ini juga untuk kita. Dalam ayat 96 lanjutannya, ini tentang karakter dan sifat dari eh, apa namanya kaum Yahudi. Allah berfirman, "Wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Nah, ini menjelaskan tentang tambahan karakter mereka. Dan sungguh engkau Muhammad, ya. Ini firman Allah ya kepada Nabi. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak, yang paling lobak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih lobak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1.000 tahun. Ingin hidup diberi umur 1.000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya, dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hadirin, inilah, ya. Kalau ditanya
apakah hanya orang Yahudi yang pengen hidup 1.000 tahun? Enggak. Kita pun manusia yang sudah bergelimang dengan dunia, yang cinta pada dunia, ingin juga hidup panjang. Ya kan? Cuman ekstrimnya ini sampai-sampai orang Yahudi itu kata Allah eh, dalam firman-Nya ini, mereka adalah orang-orang yang begitu cintanya kepada dunia, bahkan bukan cinta lagi, tapi tamak. Karena gini, kalau cinta itu, ya cinta memang akan mendorong orang untuk berbuat tamak ya. Tamak itu adalah sampai-sampai mengambil harta orang dengan cara yang hina, dengan cara yang rendah, dengan cara yang busuk. Apakah itu dengan mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Walaupun kesannya nggak merampok, tapi jadi kira-kira tamak. Ya. Karena kalau dunia, senang pada dunia, dalam batas tertentu tentu boleh-boleh saja. Ya kan? Karena Allah sendiri mengingatkan kepada kita bahwa eh, Allah mengingatkan boleh. Karena kita hidup di dunia, tentu kita membutuhkan dunia. Tapi hendaknya jangan sampai kehidupan dunia melupakan kamu kepada kehidupan akhirat kan gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, dari ayat ini ya, dari ayat eh, surah 96. Maka dapat kita pelajari atau kita ambil ya hikmah atau tadabbur dari ayat ini dari beberapa mufassir yang saya baca. Ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi itu adalah mereka enggan untuk segera mati. Ya, mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak atas kehidupan dunia. Mereka selalu kurang dan ketamaan itu tidak enggan-enggan mereka mendapatkan dan berusaha mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Hadirin. Bahkan lebih tamak dari orang musyrik kan dikatakan di situ, ya kan? Wa minal ladzina asyraku. Ya kalau kepada orang musyrik, karena kalau orang musyrik itu tamak wajar karena sejak semula orang musyrik itu kan tidak percaya kepada wujud Tuhan dan tidak percaya pada kehidupan akhirat. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah dibimbing oleh nabinya, sudah membaca kitab yang dibawa oleh nabinya masih nggak percaya itu. Nah, betapa tamaknya mereka sehingga masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1.000 tahun. Coba itu. Ya. Masih ingin diberi umur 1.000 tahun. Jadi ini sebuah gambaran eh, betapa eh, apa ya, betapa kecintaan kepada dunia itu sampai dia melupakan kepada kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Kecintaan dan berlebihan sampai tamak kepada dunia itu menjadikan kita lupa, lupa pada diri. Ya. Istilahnya lupa darat, laut, udara gitu, dan lupa pada kepolisian. Makanya orang itu biasanya kalau kecintaan kepada dunia itu akan memberikan kepadanya kemudaratan dan pertambahan dosa. Na'udzubillah. Nah, Allah mengingatkan pada kita semua bahwa eh, ingat bahwa ya umur itu hanya milik Allah. Ya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Hanya Allah mengatakan, padahal seandainya mereka diberi umur sepanjang apapun, umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya. Dan masing-masing akan mendapatkan sanksi sesuai dengan dosa-dosa. Karena Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hadirin ini menarik ya. Mengapa Allah menggunakan kalimat 1.000? Kok tidak menggunakan kalimat 2.000? Tidak menggunakan kalimat 3.000? Atau tidak menggunakan kalimat ratusan ya? Ya karena memang ada sebuah kisah atau dalam beberapa mufasir para nabi-nabi sebelumnya itu bisa diberi umur sampai 1.000. Ya. Contohnya Nabi Nuh aja umurnya kan sekitar 950 tahun. Ya. Jadi memang mereka mereka mungkin juga pengennya diberi umur panjang kayak umur nabi-nabi yang lalu. Ya. Nabi Nuh 950 tahun, hampir 1.000. Allah alam mungkin Nabi Adam juga lebih dari itu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalimat 1.000 itu tentu ada kisah ya. Mengapa mereka ingin diberi umur 1.000 tahun. Kemudian kalimat 1.000 tahun itu menunjukkan bahwa ini adalah panjang. Ya. Dan tentu untuk saat ini nggak adalah orang yang diberi umur sampai rasanya tembus 100 saja itu mungkin juga tidak semua orang mampu untuk mencapai itu. Itu sudah sampai lemah. Itu pelajaran bahwa bagaimana 1.000 tahun, 100 tahun saja itu sudah luar biasa, sudah melelahkan kehidupan sepanjang itu.
Apalagi kehidupan sepanjang itu tidak diisi dengan iman kepada Allah. Maka sepanjang Allah mengatakan dengan diberikan umur panjang itu tidak akan menjauhkan dari azab. Kenapa? Karena diberi umur panjang itu justru akan menambah kemaksiatan dosa-dosanya bagi orang yang tidak beriman. Saya pernah baca sebuah hadis ya, sebuah buku mengutip sebuah hadis ya. Tapi hadis ini semacam kisah gitu. Ada dialog Nabi dengan seorang sahabat. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah ya, ini ini pertanyaannya sangat cerdas ini sahabat. Ya Rasulullah, jika ada dua orang yang satunya kufur kepada Allah, yang satunya beriman kepada Allah, lalu dua-duanya dikasih oleh Allah umur 70 tahun." Kan? Ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian mereka semua diwafatkan dalam keadaan yang satu wafat dalam keadaan kekafiran, yang satu dalam keadaan iman kepada Allah. Kemudian engkau menyatakan bahwa Allah mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang begitu berbeda. Yang beriman akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan. Kemudian yang satu yang kafir itu dia akan masuk ke dalam neraka Allah dengan siksaan yang begitu gede. Lalu sahabat itu bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, begitu jauh bedanya antara yang beriman, orang yang beriman dan orang yang kafir itu nantinya. Hanya ditentukan oleh waktu yang 70 tahun." Itu kan pertanyaan yang luar biasa. Umur 70 tahun, tapi dampaknya nanti itu, akibatnya nanti di akhirat itu begitu jauh. Dan itu yang menentukan adalah umur tadi, 70 tahun. Apa jawab Nabi? Ini jawaban Nabi ini, kalau nggak salah dalam hadis itu. Kata Nabi begini, kalau orang yang beriman itu diberi umur panjang, walaupun Rasulullah nggak menyebut berapa, maka dia akan semakin bertambah kebaikannya. Karena dia beriman kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, walaupun dikasih umur panjang, maka umurnya itu akan berisi kebaikan. Sebaliknya, nah ini, sebaliknya orang yang kafir tadi, kalau dikasih umur panjang pun, maka kekafirannya itu akan menambah dosa mereka dan akan menambah keburukan bagi orang lain. Akan menambah keburukan bagi, subhanallah ya, ini Rasulullah membuat suatu tamsil yang menarik gitu ya. Jadi umur di dunia itu menentukan nanti di akhirat, ya. Karena yang menentukan kita itu benar rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu dasarnya adalah dari perbuatan kita. Makanya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kerja-kerja kita itulah, amal-amal kita itulah hadirin yang menentukan akhir kehidupan kita. Jadi saya mencoba menghubungkan dengan ayat ini. Ternyata Allah menggunakan kalimat 1000 tahun itu, katakanlah orang dikasih umur panjang. Itu bukan umurnya itu, bukan panjangnya. Jangan jadikan kebanggaan umur panjangnya itu ya. Tapi justru yang harus kita jadikan adalah kita beri umur panjang itu kita isi dengan apa. Ini yang berat karena itu pertanggungjawabannya. Makin panjang, makin panjang juga, makin panjang umur orang dikasih oleh Allah, tentu makin banyak pertanyaan dan pertanggungjawaban yang harus kita berikan. Karena kita diberi lebih umur. Bukan berarti kita ingin pendek ya. Yang kita minta kepada Allah itu kan, ya Allah, ya kan, kita boleh berdoa Allahumma tawwil umurana, tapi fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan, sehatkan, ya, usia, tapi dalam taat kepadamu, dalam ketaatan kepadamu. Jadi bukan hanya usia panjang saja, tapi taat. Sama dengan seorang berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak. Tapi yang diminta itu Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim. Berilah aku, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Bukan anak saja, tapi yang soleh. Sama. Kita minta umur panjang itu jangan minta umur saja. Ya Allah, berikanlah umur yang semakin, tapi bertambah juga ketaatan kepadamu. Jangan minta sama dengan orang minta anak itu minta anak yang soleh. Bukan minta anak saja. Maaf kalau minta anak saja, semua makhluk hidup oleh Allah mungkin dikasih termasuk hewan. Tapi kita minta anak yang soleh. Subhanallah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh.
Dan masing-masing akan mendapatkan sanksi sesuai dosa-dosanya. Karena Allah Maha lihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat berikutnya, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Ya Allah. Ini memang sudah kelewatan ya orang-orang Yahudi ini. Coba sampai-sampai Allah berfirman kepada Nabi untuk mengingatkan mereka. Apa kata Allah? Kul, katakanlah Muhammad, mangkana aduwwan li Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril atau yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran wahyu ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ya. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Al-Quran itu fungsinya atau perannya adalah membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Hadirin, ya, ayat ini sungguh luar biasa. Ayat ini menekankan bahwa bagaimana kaum Yahudi itu memang sudah memiliki sifat yang kelewatan. Ya. Kaum Yahudi itu dari ayat ini dia punya sifat pendendam, dendam dan kebencian. Itu sifatnya orang Yahudi. Makanya ini sifat yang berlawanan dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu kan nggak boleh mendendam, nggak boleh kita ini apa ya istilahnya itu disuruh kita itu menahan amarah dan memaafkan kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang Yahudi itu pendendam, saudara. Dendam dia. Dendam dan kebenciannya luar biasa. Bahkan kelewatan mereka. Mereka itu tidak hanya dendam dan benci kepada Nabi Muhammad, tapi benci kepada malaikat Jibril. Coba, malaikat Jibril aja dia dendamin. Ya. Dendam kok sama malaikat. Ya. Kenapa kaum Yahudi itu dendam dan benci sekali kepada Jibril? Karena bagi mereka Jibril itu malaikat yang membawa bencana. Kenapa? Bencananya apa? Yaitu malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu bukan kepada golongannya, bukan kepada keturunan Bani Israel, tapi kepada Nabi Muhammad yang juga bukan dari kelompok dia. Itu yang dia anggap bahwa benci sekali. Jadi dendamnya itu nggak tanggung-tanggung ya. Bukan kepada orang, padahal Pak Jibril itu kan bukan manusia. Dan Jibril alaihissalam itu malaikat yang hanya menjalankan perintah Allah. Ya. Bukan keinginan malaikat Jibril juga. Malaikat Jibril juga bukan memilih Nabi Muhammad, tapi perintah Allah. Itu mereka tidak ngerti. Jadi saking dendamnya sampai malaikat aja dia dendamin. Ya. Itu mereka. Jadi karakter mereka itu dendam dan benci. Dan dendam kebencian ini, saudara, inilah sebetulnya awal mula dari penyakit-penyakit tadi. Keserakahan, kezaliman, kemaksiatan. Kalau orang sudah menyimpan dendam, itu berat banget. Ya. Makanya kita diingatkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bahkan Al-Quran mengatakan ya kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman itu adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah dan wal 'afina 'anil nas ya, dan memaafkan. Jadi kita harus mampu menahan amarah dan memaafkan. Jadi nggak ada dendam. Kalau hanya menahan amarah mungkin masih dendam. Tapi kalau sudah memaafkan, hilang dendam. Karena dendam bukanlah sifat orang yang beriman seharusnya. Ditambah kebencian. Mengapa mereka dendam dan benci kepada Jibril tadi? Karena Jibril telah bagi dia membawa bencana. Kemudian Jibril telah memberikan wahyu atau membawa wahyu untuk orang yang bukan golongannya. Bukan orang yang dia kehendaki lah. Bukan orang yang mereka kehendaki yaitu dari golongan mereka. Karena mereka mengharapkan bahwa Nabi terakhir dari golongan mereka. Padahal Allah akan memberikan karunia itu kepada yang Allah kehendaki. Kemudian tidak hanya itu, ya. Dia memusuhi Jibril karena Jibril juga yang menceritakan tentang karakter mereka, sifat-sifat mereka. Jadi sifat-sifat mereka pendendam, benci, licik, ya, kemudian suka menyalahi janji. Itu kan
Sifat itu kan diceritakan oleh malaikat Jibril melalui wahyu yang datang dari Allah, yang dibawa dari Allah. Jadi gara-gara Jibril lah aib mereka, ya, keburukan mereka itu terbongkar. Kira-kira begitu ya. Sehingga mereka sangat kesel sama Jibril. Nah, salah satunya eh, yang membongkar kejahatan mereka yaitu ayat-ayat Al-Quran tadi. Bagaimana sifat mereka yang begitu banyak sifat yang buruk. Ya. Nah, Allah menegaskan bahwa sampaikan kepada mereka bahwa Jibril adalah malaikat di antara malaikat Allah. Dan malaikat Jibril ini telah membawa Al-Quran, telah eh, membawa Al-Quran untuk kamu. Dan Al-Quran itu secara umum fungsinya kan itu ya. Al-Quran secara umum itu membenarkan kitab-kitab samawi yang dibawa para rasul. Jadi Al-Quran itu fungsi pertama membenarkan kitab-kitab yang lama. Dan benar, ya kan? Kalau dia percaya kitab yang lama, Al-Quran itu membenarkan isinya kitab-kitab yang, tapi mereka nggak mau. Karena mereka tadi menganggap ya, dirinya paling baik, nggak mau ngikut, apalagi ikut Muhammad gitu ya. Kemudian Al-Quran itu yang kedua fungsinya menjadi petunjuk, ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang hatinya beriman. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu kabar gembira. Al-Quran itu adalah busra, kabar gembira bagi orang-orang yang hatinya beriman. Alhamdulillah, ya kita gitu membaca Al-Quran itu senang hati kita, ya kan? Tapi tidak bagi orang yang tidak beriman. Dari ayat ini jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, tidak beriman. Kenapa? Karena tidak suka kepada Al-Quran. Ya. Jadi fungsi Al-Quran begitu ya. Di ayat ini jelas membenarkan kitab yang kitab samawi yang dibawa oleh para Rasul. Al-Quran itu yang kedua menjadi petunjuk yang isinya menjelaskan tentang berbagai hal dari kehidupan, dan terakhir adalah kabar gembira, rahmat Al-Quran itu, keberkahan Al-Quran itu, barokah Al-Quran itu. Makanya hadirin, membaca Al-Quran itu jangankan membaca satu halaman, satu huruf saja oleh Allah dikasih pahala berlipat. Karena itu, mari kita banyak interaksi dengan Al-Quran. Perbaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti kita telah mendapatkan kebaikan dan rahmat. Itulah gembira. Apa kabar gembira? Kabar gembira itu ya pahala yang tidak henti. Kemudian Allah menegaskan memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Makanya di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Allah berfirman, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, termasuk Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini menegaskan sekali lagi ya, bahwa siapapun yang memusuhi Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasulnya, Jibril yang bawa wahyu dan Mikail yang baru segini, maka sesungguhnya dia telah kafir dan pasti akan binasa. Nah, yang menarik ayat ini, mengapa Allah menggunakan kalimat aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi? Karena orang-orang Yahudi itu milih-milih gitu. Dia cuman kalau malaikat yang dia cintai cuman Mikail, tapi paling nggak suka sama Jibril. Mungkin karena itu ya orang-orang Barat atau orang-orang Yahudi itu nggak ada yang namanya memberikan nama anak itu Jibril, banyak kan Mikael. Ya. Karena dia senangnya sama Mikael, nggak senang sama Jibril. Nabi juga gitu. Ya. Mana dia ngasih nama Muhammad ya? Semua Nabi namanya ya kalau nggak dia ngasih nama-nama ini nama-nama uh, banyakan Musa gitu ya. Ya. Kemudian kenapa? Karena dia. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada bedanya antar satu nabi. Ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan malaikat, tidak boleh membeda-bedakan rasul. Ya. Karena orang-orang Yahudi itu cuman senang tadi Mikael dan dia suka sama Jibril karena bagi dia Jibril itu membawa petaka lah. Ya. Karena Allah tidak membeda-bedakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan nabinya dan tidak membeda-bedakan malaikat semua utusannya. Ya. Nah, apa namanya dalam Al-Quran itu bahwa baina ahadim mir rusulih. Mereka
orang yang beriman kepada semua. Kemudian sanksi kepada pelanggar tidak hanya diterapkan pada orang Yahudi, tapi kepada siapa saja yang kafir dan yang memusuhi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Bukan musuh pada orang-orang Yahudi saja, tapi pada orang-orang kafir. Kenapa? Siapapun mereka, dari mana apapun, kalau dia orang kafir, Allah menyatakan perang pada mereka. Ya, ingat ya, bahwa Allah itu musuh bagi orang-orang kafir, baik dari golongan manapun, Yahudi maupun bukan orang kafir. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad dan sungguh anzalna ilaika. Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas ini, ayat-ayat Al-Qur'an ilaika kepada Muhammad ya. Ayatin bayyinat ya. Ayat yang sangat jelas ini kepada Muhammad wa ma yakfuru biha, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik ya, orang yang fasik. Jadi sesungguhnya mereka yang ingkar itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini mengungkapkan bahwa penyebab kekafiran orang Yahudi, jadi orang Yahudi orang yang kafir adalah penyakit, penyebab dari kekafiran mereka adalah yaitu karena fasik. Fasik itu apa sih? Durhaka. Fasik itu adalah menyimpang dari fitrahnya. Jadi kalau orang sudah fitrahnya sudah rusak, maka orang itu cenderung akan menjadi orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang menentang, orang-orang yang dari awal memang. Nah, kenapa? Karena orang yang lurus fitrahnya pasti akan mengimani dan meyakini kebenaran ayat-ayat Allah Al-Quran. Jadi kalau masa seorang yang hatinya lurus, pasti dia akan bersekutu dengan kebenaran. Kalau ada orang yang masih membela kebatilan padahal jelas-jelas batil, berarti orang itu fasik. Jadi orang fasik itu orang yang mendurhakai atau yang menyepelekan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Padahal hatinya mengatakan itu benar. Berarti fitrahnya rusak. Contoh yang mudah begini. Maaf ini mungkin ada ya. Ada mungkin ya orang tua yang naudzubillah ya, moga-moga nggak menentang kepada kita. Ya kan? Mungkin orang yang profesinya pencuri katanya ya. Itu walaupun dia pencuri, walaupun dia perampok, mungkin nggak maulah menyuruh anaknya untuk belajar merampok. Jarang lah gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa merampok itu nggak benar. Hati kecilnya mengatakan jangan nak, biar merampok itu bapak saja. Kira-kira mungkin begitu. Anaknya disuruh ngaji, suruh belajar. Gitu. Kenapa? Karena kalau fitrahnya orang itu masih ada, dia tahu bahwa itu kebenaran, pasti dia menyangkut kebenaran. Cuman ada orang yang mampu untuk eh, mengikuti yang benar, tapi ada orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Tapi kalau hati setiap orang pasti akan bersekutu dengan kebenaran. Karena hati itu sebetulnya apa ya? Apa ya? Dia dia fitrah. Nah, ini masalahnya hatinya sudah rusak. Tadi kan wa usribu fi qulubihim. Hatinya itu sudah terserap oleh keimanan yang lain. Jadi hatinya sudah rusak. Nah, makanya di sini jelas ya, sifat fasik kaum Yahudi itu penyebabnya itu adalah mereka sangat fanatik pada diri dan golongannya. Jadi orang Yahudi itu paling fanatik pada golongannya. Kemudian yang kedua, mereka tidak senang kalau Allah memberikan karunia kepada selain mereka. Jadi kalau kita sudah tiba datang sifat iri, dengki, nggak suka orang lain senang, apalagi dia menganggap tadi kan yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan cuma saya, mereka itu orang. Yang ketiga, ya sifat fasik itu ada orang yang biasanya tidak memegang teguh janjinya dengan kuat. Dan yang terakhir, biasanya sifat fasik itu adalah terlihat dari sikap mereka suka merusak perjanjian yang sudah mereka buat. Jadi hati-hati ya, kita janji ya, apalagi janji dengan Allah, janji dengan manusia saja itu kita tidak boleh apa namanya merusak ya. Pernah suatu ketika eh, sahabat Abu Ubaidah itu mau menyerang suatu wilayah di Irak itu apa namanya tidak jadi menyerang. Kenapa? Karena ada sahabat sebelumnya yang telah menjanjikan kepada penduduk itu bahwa dia tidak akan diserang.
Kemudian gimana ini? Dia lapor ke Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya akan menyerang atau akan menundukkan suatu masyarakat. Masyarakat itu pernah dijanjikan oleh seorang hamba Allah juga bahwa mereka akan dilindungi. Apa kata Umar? Jangan kamu serang. Ya, kamu dikatakan taat, hatimu halus kepada Allah jika kamu memenuhi janji mereka. Karena itu jangan kamu serang, jangan kamu masuki wilayah itu, karena itu adalah memang sesuai dengan janji dari sahabatmu. Ingat ya, orang Muslim adalah orang yang paling memegang janji. Tapi kalau orang sudah gampang mengingkari janji, merusak perjanjian, ya ini berarti sama dengan kaum Yahudi. Saya kira itu beberapa hal ya, ihsan ya, yang bisa saya sampaikan. eh Moga-moga nanti. Nah ini, jadi saya tutup dengan ayat 100 ini. Awakul lama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Jadi sebagian besar mereka kaum Yahudi melanggar, menyepelekan dan mengingkari janji. Karena itu mereka dikatakan tidak beriman. Ya, mereka adalah pendengki, keras kepala, licik dan selalu mengingkari janji. Hanya sebagian kecil mungkin dari mereka yang beriman. Ya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam. Eh, saya kembalikan kepada Ihsan kalau memang ada yang pertanyaan atau ada tambahan. Baik, Alhamdulillah. Syukron jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, mungkin kepada para peserta online, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom yang tertera. Nah, di sini mungkin ada yang raise hand Ustaz atas nama Ahmad Khubaid. Mungkin kepada Bapak Ahmad Khubaid bisa sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, perkenalkan Ustadz, saya Mas Baik dari Vokasi PP. Izin bertanya Ustadz, tadi kan dijelaskan salah satu sifat Yahudi itu mereka menganggap dirinya yang paling mulia dan paling berhak atas surga Ustadz. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi Muslim, sebetulnya Muslim juga bukankah memiliki pandangan yang sama gitu Ustadz? Bahwasannya surga itu ya hanya untuk orang-orang yang beriman atau bedanya mengikuti ajaran ajaran orang Muslim gitu. Sedangkan orang-orang yang lain itu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke surga jika tidak beriman. Nah, itu apa perbedaannya gitu Ustaz, antara tadi sikap umat Yahudi tadi yang menganggap bahwa emang surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi, sedangkan yang lain itu masuk neraka dengan umat Islam yang menganggap juga bahwasanya surga itu ya hanya untuk orang-orang yang beriman gitu Ustaz. Di situ mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Hubaib. Eh, Bagaimana dengan sikap orang yang beriman ya? Mungkin sebagian orang yang beriman menganggap bahwa surga itu adalah milik dia, klaim dia gitu ya. Sehingga karena kita beriman, kita berhak mendapatkan surga. So sekalian, ya, ini juga perlu diluruskan ya. Kalau orang Yahudi itu memang dia eh, menganggap bahwa surga itu miliknya, walaupun dia itu mau dia maksiat, mau dia dosa, mau dia eh, berbuat apapun, tetap surga itu miliknya. Itu yang membedakan bahwa mereka seakan-akan harga mati bahwa surga miliknya dan dia bisa berbuat apa-apa tetap mendapatkan surga. Jelas ini juga beda anggapan ini kan kalau orang yang beriman. Nah, sementara orang yang beriman, sebetulnya orang beriman kalau menganggap bahwa dia apa namanya eh, berhak mendapatkan surga, sebetulnya surga kemudian neraka dan akibat semua itu adalah sebetulnya itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah kan seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Jadi surga itu bukan kayak kita transaksi. Saya harus dapat itu karena saya sudah beriman kepadamu. Ya Allah, saya harus mendapatkan surga karena saya melaksanakan sholat. Enggak begitu kan? Ya. Karena itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja memang, ya kan, kita beriman, kita melaksanakan perintahnya, ya kan, itu adalah eh, Allah menjanjikan bagi mereka seperti itu. Ya. Bagi orang yang walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri ya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya akan mendapatkan surga. Itu adalah rahmat dan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam itu dari sisi Allah ya perspektifnya, bukan milik kita seakan-akan surga itu, ya kan. Justru
eh, apa namanya, kita harus ingat bahwa eh, ketika kita beribadah kepada Allah itu karena kita melaksanakan perintah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena klaim bahwa kita akan mendapatkan surga. Apalagi mengatakan bahwa hai orang-orang kafir, kalian tempatnya di neraka. Saya kira itu tidak layak kalau kita yang menyampaikan. Itu ada yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyampaikan kepada ini, bukan kita yang menghukumi mereka, Allah, ya. Jadi kita sampaikan ayat Allah mengatakan bagi orang-orang yang kafir tempatnya di neraka itu Allah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah menjanjikan kepada surga. Itu juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wewenang kita, bukan klaim kita. Makanya para ulama termasuk yang paling terkenal itu kan yaitu seorang eh, apa namanya, ulama sufi yang eh, apa namanya, wanita itu sambil mengatakan kan, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu ingin eh, mendapatkan surga, jauhkanlah surga kepadamu. Ya Allah, kalau saya ingin beribadah bukan ingin dijauhkan dari neraka, tapi ketahuilah bahwa saya beribadah kepada karena cintamu, karena cintaku kepadamu. Ya. Jadi ini sering juga diluruskan oleh para ulama. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak boleh dalam beribadah, dalam apapun mendapatkan surga? Boleh, ya kan? Karena motivasi orang beribadah dalam Al-Quran itu kan kita jelaskan ada tiga, ya. Ada orang yang eh, apa ya, eh, dia hidup di dunia karena perbuatan maksiat dan dosanya, Allah mengatakan wa malahu fil akhirati min khalaq, maka dia di akhirat nggak dapatkan bagian. Jadi ada sebagian orang yang hidup di dunia dan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat, itulah mereka orang-orang yang kafir. Tapi orang-orang yang beriman, Allah berfirman eh, di dalam eh, Al-Quran itu surat eh, Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada sebagian manusia yang berharap, berdoa, yaqulu rabbana atina, ya Allah berikanlah aku kehidupan yang baik di dunia dan jauhkan dari api neraka. Ya. Itu kan doa, itu harapan. Boleh nggak? Boleh. Kita apa namanya, berbuat, berinfak, bersedekah, sholat, ingin mendapatkan surga, boleh. Karena dalam Al-Quran dikatakan begitu. Tapi dikatakan di situ adalah wabinan nasi mayyasri nafsahu wa amaratin. Itu baru segolongan manusia yang motivasi ibadahnya transaksional, ingin mendapatkan surga. Jadi boleh kita beribadah ingin mendapatkan surga dan dijauhkan neraka. Tapi ada yang golongan paling tinggi. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a amradillah. Nah, ini golongan yang tinggi dalam surat Al-Baqarah ayat 200 eh, 208, ya. Dan ada sebagian manusia yang hidupnya itu mengharapkan ridha Allah. Jadi yang diharapkan ke ridha Allah. Mau masuk neraka, mau masuk surga, yang penting Allah ridha. Masa Allah ridha kita masuk neraka? Masa Allah? Yang penting Allah itu ridha. Kalau Allah itu ridha, pasti Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita harapkan, jadi ini luruskan ya, dalam beribadah itu adalah yang kita ingin cari adalah keridhaan Allah, ya kan? Apapun nanti, yang penting Allah ridho kepada kita. Itu ya khobab ya, supaya jelas. Baik, Ustaz. Syukran atas jawaban. Baik, Ustaz. Syukran atas jawaban atas pertanyaan tadi. Mungkin lanjut di sini ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Oh iya, Izin saya belum melihat. Padahal dibaca aja. izin membacakan, Ustaz. Dari saudara Abdullah Hanan Saleh. Mohon izin bertanya, Prof. Pertanyaan pertama, semakin kita beribadah, semakin dekat dengan Allah, itu yang ideal kita harapkan. Namun terkadang semakin ibadah, namun semakin jauh dari Allah dan semakin banyak melakukan hal-hal maksiat kepada Allah. Jika demikian yang terjadi pada diri kita, apa solusinya dan sikapnya untuk tetap istiqomah beribadah agar tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat dan tergiur dengan dunia semata? Adapun yang pertanyaan kedua, Ustaz, Prof, terkadang kita membelanjakan harta ke jalan Allah, berharap balasan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Padahal terkadang tidak kita dapatkan di dunia.
bagaimana menyikapi perasaan seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khair atas respon dan pencerahannya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa nih Ustaz Pak Abdurrahman Rahman. Betul bahwa eh, apa namanya ukuran ibadah kita, ukuran kehambaan kita semakin baik ya. Itu memang demikian seharusnya. Dalam kita baru saja melewati puasa ya, nanti Ramadan. Dalam ibadah, dalam ayat-ayat tentang Ramadan itu kan gitu. Tujuan pertama Allah menentukan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tapi ending terakhir orang yang berpuasa itu adalah yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Supaya kita semakin takarub, semakin dekat. Betul Pak Abdurrahman, seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan harusnya semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah ya, bukan semakin jauh. Kalau sampai itu terjadi semakin jauh, berarti pertama ada yang diluruskan, ada yang salah dari awal. Pertama yang salah dari awal adalah motivasi niat ya. Jadi betapa pentingnya niat. Ini berarti ada yang salah di niat awalnya ya. Kemudian yang kedua ya, jadi niatnya harus diluruskan. Yang kedua adalah yaitu cara dalam melaksanakan ibadah. Jadi tata cara beribadah seharusnya juga mengikuti apa yang digariskan oleh apa namanya Nabi. Kemudian ya, yang ketiga senantiasa selalu istiqomah, betul ya, yaitu istiqomah. Ya. Istiqomah ini berarti bagaimana kita dapat terus meluruskan eh, apa namanya niat. Niat paling tinggi adalah ikhlas, ikhlas kepada Allah. Nah, kalau tidak ikhlas atau tidak niat itu, nanti ibadah itu kita hanya memilih ibadah-ibadah yang ringan-ringan itu, yang tidak ada konsekuensi berat, yang kita mampu. Tapi ketika ada sesuatu perintah yang sifatnya agak ini padahal itu penting kita menghindari. Banyak orang yang ibadah, tapi beribadahnya itu mencari yang meringankan dia. Ya. Tapi yang berat-berat ditinggalkan. Itu berarti memang dari awal motivasi dan apa ya dan tata cara beribadah yang memang harus diluruskan. Makanya selain niat ilmu ini penting. Ya. Kemudian untuk istiqomah betul sekali ya, istiqomah ini pekerjaan yang paling berat, yang paling berat. Nah supaya kita bisa istiqomah itu adalah jangan lupa kita harus selalu mengevaluasi diri. Kemudian kita harus senantiasa selalu eh, apa ya bersama orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Jadi berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik. Yang ketiga harus senantiasa dekat dengan kebenaran. Jadi istiqomah itu tidak hanya diminta, tapi dimaintain, dipelihara. Harus kita pelihara. Bagaimana cara meliharanya tadi? Mengevaluasi dekat dengan orang yang soleh yang mengingat. Kita senang kalau diingatkan itu, ya kan? Kita senang kalau didakwai, kita senang kalau kemudian kita dekat dengan kebenaran. Nah, yang ketiga jangan lupa kalau sahabat supaya istiqomah. Para sahabat itu supaya istiqomah, dia suka menghukum dirinya kalau dia meninggalkan apa yang dia Allah perintahkan. Contoh, Umar bin Khattab itu contoh yang istiqomah. Tapi suatu saat dia pernah ketinggalan sholat berjamaah asar karena sibuk kerja di kebun. Begitu selesai kerja dia kaget loh. Kok tiba-tiba ketemu para sahabat ya? Tanya Umar, kamu dari mana loh? Baru aja dari masjid. Kan tadi sholat dengan Nabi, sholat asar. Astagfirullah. Mohon maaf Umar bin Khattab. Apa konsekuensinya? Karena ketinggalan sholat berjamaah asar itu, Umar bin Khattab itu menghukum dirinya. Gimana cara menghukum dirinya? Dia sedekahkan sebagian dari hasil kebunnya itu. Gara-gara ketinggalan sholat berjamaah asar bersama Nabi. Nah, ini tradisi seperti ini bagus kalau kita lakukan jadi. Supaya kita selalu dalam kerel kebaikan. Jadi kita memberikan sanksi pada diri sendiri ketika kita eh, apa ya, meninggalkan atau apa ya, eh, ketinggalan atau mungkin kita melakukan perbuatan yang maksiat misalnya kita segera. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, memintalah ampun kepada Allah. Karena Allah menyuruh kepada kita setiap selesai sholat itu, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada Allah.
Orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir, istighfar, harus kita perbanyak. Mungkin itu ya Pak Abdurrahman. Mungkin moga-moga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang termasuk ya membelanjakan harta berharap balasan dari Allah. Tadi boleh kita ini beramal soleh mengharapkan dari Allah apa namanya kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Kalau dikatakan bahwa kebaikan dunia itu terkadang tidak kita dapatkan. Sebetulnya gini, Allah memberikan balasan di dunia itu berbagai cara sih, ya. Dan Allah dan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan tolaklah bala itu dengan sedekah. Jadi jangan-jangan ya para hadirin, ya Pak Rahmat ya, Pak Abdullah, Pak Rahman ini, ketika kita bersedekah, mungkin Allah menolong kita tidak ditambah dengan rezeki, tapi dijauhkan dari musibah. Ya. Saya pernah kena kejadian nih. Saya pernah waktu di Jerman itu kecopetan ya. Jadi saya salah menaruh uang di apa ya di saku. Sementara waktu naik kereta yang cukup sibuk dan banyak, ternyata banyak ada pencuri juga di sana. Kecurian saya. Kemudian saya ketemu dengan salah seorang ustadz ya di sana. Dia mengatakan begini, ya harus tetap bersyukur katanya. Karena apa? Bisa jadi kalau Allah berkehendak, bukan hanya kecopetan uang, kamu bisa kehilangan nyawa. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, itu kalau sahabat kan bacanya Alhamdulillah. Boleh sih kita baca Innalillah, tapi baca Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Karena hanya itu yang hilang. Karena kalau Allah bisa berkehendak, bisa jadi musibahnya bisa lebih besar dari itu. Jadi itu Pak Abdurrahman ya, bisa jadi bahwa Allah menolong kita di dunia ini bisa dalam bentuk dimudahkan rezeki, dijadikan anak kita anak-anak soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, dan mungkin dihindarkan musibah, ya kan? Eh, yang kita nggak tahu. Mungkin itu sih ya, Pak Pak Abdullah.